Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam acara HUT ke-51 partai berlogo banteng ini. Bukan tanpa sebab, Hasto berdalih tidak mengundang Presiden dalam acara HUT PDI Perjuangan yang diselenggarakan pada 10 Januari besok, lantaran Presiden Joko Widodo bertepatan dengan agenda kunjungan kerja ke sejumlah negara di ASEAN. Lalu mengapa PDI Perjuangan tetap tidak mengirimkan surat undangan? Apa pesan di balik sikap PDI Perjuangan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Adi Prayitno, pengamat politik. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Mbak. Ya, dengan Eva di studio. Mas Adi, apakah datang atau tidaknya Presiden Joko Widodo ke ulang tahun partainya PDI Perjuangan hanya soal ada atau tidaknya undangan saja, Mas Adi? Ya, saya kira memang ini bukan hanya sebatas soal teknis ya, apakah Jokowi diundang ataupun tidak. Yang paling prinsip sebenarnya hubungan Jokowi dan PDIP dan Jokowi. Kalau kita menggunakan terminologi bahasa anak-anak muda sekarang sudah end sebenarnya. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan hubungan antara keduanya. Karena apapun judulnya, Jokowi dan PDIP sudah tidak memiliki chemistry, sudah tidak memiliki kesamaan, sudah tidak memiliki sesuatu yang kemudian bisa disatukan satu sama yang lainnya. Di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan ini menjadi penegas, ini menjadi penanda bahwa Jokowi dan PDIP dan Jokowi sudah talak tiga. Meski talak tiga itu tidak pernah diucapkan satu sama yang lain. Setidaknya ada tiga indikasi kenapa ini disebut dengan talak tiga. Ya, pertama, Jokowi itu memiliki sikap politik yang berbeda dengan PDIP, misalnya soal Pilpres. PDIP jelas mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres di 2024 yang saya kira semua kader-kader PDIP di seluruh Indonesia, di semua lapisan mestinya mendukung secara total. Tapi kan publik tahu bahwa Jokowi dalam konteks Pilpres 2024 merestui Mas Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil pendamping Prabowo Subianto. Itu indikasi kenapa ini saya sebut sebagai talak. Yang kedua, dalam deklarasi Capres dan Cawapres Ganjar dan Mahfud misalnya, Pak Jokowi juga tidak hadir. Padahal itu adalah momen-momen yang cukup sakral di mana seluruh kader-kader PDIP memang apalagi presiden juga harus hadir ya, menyaksikan dan memberikan dukungan secara moral. Nah, yang ketiga adalah hari ulang tahun partai. Saya kira semua kader partai, elit-elit partai, mulai dari grassroots hingga elit-elitnya, pastinya menjadikan hari ulang tahun itu adalah hari yang cukup spesial, hari yang cukup penting di mana semua hadir untuk merayakan yang menurut saya untuk menyatukan common platform. Jadi tiga indikasi inilah yang saya sebut sebagai tanda-tanda kenapa Jokowi dan PDIP dan Jokowi itu sudah talak tiga meski tidak pernah diucapkan satu sama yang lainnya. Baik, Mas Adi, bukan hanya teknis tapi ke relasi bahkan Anda sebut sudah talak tiga ya meskipun belum resmi. Tetapi kan ada alasannya, Mas Adi, adalah alasan lawatan atau kunjungan kerja ke luar negeri. Juga besok bertepatan dengan ulang tahun PDI Perjuangan. Apa arti absennya Joko Widodo dengan alasan lawatan? Lebih penting lawatan dibandingkan hadir ke HUT PDI Perjuangan. Ya kan sebenarnya secara prinsip Pak Jokowi ini sudah tidak memiliki keputusan dan kepentingan politik yang sama dengan PDIP. Kalau mau jujur sebenarnya sekalipun ada lawatan ke luar negeri itu bisa dipending atau bisa dipercepat. Tidak bersamaan dengan hari ulang tahun partai misalnya. Ini yang saya kira memang satu alasan ataupun satu agenda yang sepertinya memang terlihat. Ini hanya sebatas persoalan teknis ya, bentrok kunjungan ke luar negeri. Tapi kan publik tahu bahwa hari ulang tahun partai, PDIP, dan partai-partai yang lain ini kan on schedule. Setiap tahun pasti dirayakan sebagai bentuk momen mereka merayakan sebagai partai politik yang besar misalnya di Indonesia. Ini yang saya kira bahwa lawatan ke luar negeri sebenarnya adalah sebagai bentuk pengalihan bahwa sebenarnya dalam hati, pikiran, dan kepentingan politik Pak Jokowi itu sudah tak lagi ingin bersama dengan PDIP. Kalau mau jujur sebenarnya dengan menggunakan istilah lain, diundang sekalipun Pak Jokowi, belum tentu Pak Jokowi mau hadir. Ataupun pada level PDIP memang tidak mau mengundang karena memang Pak Jokowi itu dinilai sudah memiliki keputusan politik yang berbeda dengan PDIP. Jadi di luar hal-hal teknis mau kunjungan ke luar negeri tanggal 10 ataupun tidak, saya kira memang hati dan pikiran Jokowi itu sudah berbeda secara diametral dengan teman-teman yang ada di PDIP. Saya kira di situ konteksnya aja.
Jadi kalaupun toh Jokowi tidak hadir dalam hari ulang tahun PDIP besok misalnya, bagi saya bukan suatu hal yang aneh, bukan sesuatu yang layak diributkan, bukan sesuatu yang ini luar biasa. Karena memang kalau mau jujur ya sudah tidak bisa diselamatkan lagi antara hubungan kedua ini. Sudah beda Baik. kok kepentingan politiknya, sudah beda kok irisan kesamaan politiknya. Kalau kesamaan dan kepentingan politik PDIP dan Jokowi sama, mestinya Gibran tak maju. Yang jelas-jelas itu bertabrakan dengan keputusan politik PDIP di Baik. mana memutuskan Ganjar sebagai kandidat presiden di 2024. Hati dan pikiran Joko Widodo sudah berbeda dengan PDI Perjuangan, itu adalah sisi dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana dengan sisi dari PDI Perjuangan yang sepertinya lawatan Joko Widodo juga sudah diketahui ya oleh PDI Perjuangan yang berdalih tidak mengundang Joko Widodo karena agenda kunjungan kerja ke ASEAN. Lagi-lagi soal teknis, tetapi pesan apa di balik sikap PDI Perjuangan ini? Ya sebenarnya bagi PDIP Jokowi itu sudah bukan dianggap kader ya, sudah tak lagi dianggap, bahkan sebenarnya kalau kita mendengar sejumlah pernyataan elit-elit PDIP di berbagai media, ya PDIP sudah tak terlampau peduli ya, bahkan nggak ada urusan. Jokowi mau ke luar negeri, Jokowi mendukung kandidat presiden yang lain, Jokowi juga tidak bersama PDIP dan Ganjar di 2024. Bagi mereka udah nggak ada persoalan. Itu artinya apa ya? Jokowi sudah bukan dianggap menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Ini yang saya kira bagi saya ke depan memang sudah tak ada lagi hubungan keduanya itu untuk disatukan kembali ya. Bahwa per hari ini misalnya belum ada pernyataan keluar atau Pak Jokowi dipecat misalnya oleh PDIP, itu hal lain dan hanya soal sebatas teknis. Tapi sekali lagi ya sudah tak ada lagi ya sesuatu yang kemudian membuat Jokowi itu harus berada di Oke, PDIP. Tak ada sesuatu lagi yang kemudian membuat PDIP itu terus menganggap Pak Jokowi itu menjadi bagian dari kader politik mereka. Kan kalau kita membaca ADART, kalau kita membaca fatsun politik, kalau kita membaca common platform yang ada di PDIP, tak boleh ada satupun kader-kader PDIP yang tidak tegak lurus, yang tidak sama, apalagi misalnya tidak selaras dengan keputusan politik PDIP, apalagi terkait dengan Pilpres, yang saya kira secara definitif sudah memutuskan Ganjar sebagai kandidat calon presiden di 2024. Kan kita tahu restu dan dukungan politik Jokowi yang diberikan kepada Gibran ini adalah sebagai salah satu bentuk betapa Jokowi ya sudah tidak menganggap PDIP sebagai partai yang harus dituruti, sebagai partai politik yang harus diikuti ya. Jadi baik. bagi saya hal-hal teknis lah yang sebenarnya ada kunjungan ke luar negeri, tidak diundang lah, jubirnya mengatakan waktunya bentrok. Bagi saya ini adalah jawaban-jawaban yang sebenarnya publik sudah tahu. Tanpa itu semua, PDIP dan Jokowi, Jokowi dan PDIP, kata anak muda sekarang sudah end, wassalam, sudah tak lagi bisa diperbaiki satu sama yang lainnya. Baik, sudah N, sudah wassalam, artinya sudah tidak ada sense of belonging di antara keduanya ya, Mas Adi. Baik, terima kasih Adi Prayitno, pengamat politik sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.